Halo, selamat sore semuanya. Di sini saya akan membahas analisa untuk SAU USD atau emas ya. Nah, jadi khusus untuk para member BFX atau Bullish FX bisa silahkan ikutin arahan analisa ini, dan jika kalian punya pandangan tersendiri mengenai analisa emas bisa kalian berlakukan juga ya. Jadi tidak ada unsur pemaksaan dalam analisa ini, dan saya di sini menganalisa menggunakan indikator-indikator yang sudah biasa saya gunakan. Nah, untuk di sini di time frame berapa nih? 1 jam. Kita gunakan time frame 1 jam. Nah, ini dia terlihat pembentukan pattern falling wedge. Nah, ini ya. Ini dan ini dari bawah gini. Dia sudah valid banget ini. Dia sudah menembus area trendline dan dia akan menuju ke sini. Dan di sini TP1 saya tetapkan di angka 1760. Bisa kita lihat dan kita tarik lebih jauh. Nah, ya. Ini TP1 saya ada di 1760,58. Nah, dan di TP2 nya ada di angka 1774, dan dimana di sini sudah saya katakan juga area buy. Jadi yang kemarin sempat open posisi buy di area 1749, 1750, dan close tadi pagi ada di 1753,40 ya di sini. Jadi jangan lupa gunakan stop loss juga nih buat kalian para trader yang pemula yang masih belajar. Jangan coba-coba tidak pernah masang stop loss. Selalu gunakan stop loss untuk menghindari kerugian yang sangat besar. Untuk stop loss ya bisa disesuaikan aja mau di angka berapa ya, tapi ini saya kasih gambaran berdasarkan indikator Fibonacci retracement. Jadi angka TP1, TP2 ini bukan saya yang tulis. Jadi ini saya gunakan indikator Fibonacci gitu. Jadi ini untuk jangka time frame 1 jam. Mungkin untuk hari Senin bisa diterapkan ya. Oke, setelah sudah di area sini, ini sudah clear posisi baiknya itu. Oke, nah terus untuk di jangka panjangnya, untuk main long term, kita lihat di time frame 2 horse sudah terlihat ya, ini area sell. Area sell ada di 1806, 1807 di sini. Tapi lebih bagusnya lagi ketika harga sudah di area sell paling atas di 1825, ini ya baiknya segera ambil sell. Tapi ingat, jangan serakah untuk entry lot. Selalu gunakan money management dan risk management kalian. Saya sarankan open posisi itu 5% aja dari modal, tidak lebih. Nah, terus gimana untuk yang
pemula nih yang baru coba-coba belajar trading dengan angka $100, itu kan tidak bisa dikecilkan lagi lotnya, paling kecil kan 0,01 lot itu. Jadi makanya saya itu sangat rekomen di angka $200. Jadi kalian bisa entry lotnya 0,01. Jadi itu 5% dari modal itu ya. Dan di bawah itu juga tidak masalah, asalkan jangan coba-coba entry lot di atas 5% dari modal itu. Nah, di sini saya sudah gambarkan juga, ini udah terlihat ya. Nah, ini ada garis biru ini trendline ini batas atas atau resisten tertingginya yang saya ambil. Jadi di sini saya buat catatan juga. Ini ada, saya kasih note ya, jika candle menembus garis trendline atau resisten 1831.98 maka harga akan menuju 1858.40 sampai 1866.05. Nah, itu. Jadi kenapa saya kasih catatan? Karena saya lihat dari yang sebelumnya emas ini tidak pernah berhasil menembus harga di atas 1833. Sudah beberapa kali, 3 kali ya dia gagal menembus area sini. Tapi jika memang itu benar akan breakout dari candle, nah ini gambarannya. Nah, angka ini saya tentukan berdasarkan indikator juga, ini bukan saya yang tentukan angkanya gitu. Jadi bisa kita lihat di sini 1866 ini paling tingginya di sini. Untuk yang paling rendahnya ada di ini, sudah saya kasih garis-garis terputus ya, 1858 gitu. Nah, jadi sini nih, sudah harganya berdasarkan indikator Fibonacci retracement itu. Tapi di sini gunakan stop lossnya dari 1825 atau 26, entry sell ini nggak begitu jauh nih, 1831.98, kurang lebih 7 poin untuk membatasi kerugiannya gitu. Baru ketika itu dia akan mengejar TP1, TP2 sampai TP3. Lumayan ya jaraknya kalau take profit kita sikat semuanya, tapi ini tidak dalam waktu semalam karena pasti akan bertahap dia turunnya gitu. Kalau yang mau hold silahkan jika sudah plus, tapi jika mau bertahap di TP1 dulu, habis itu ke TP2 lalu ke TP3 itu juga tidak masalah, tergantung kalian lebih nyamannya trading di mana. Tapi kalau buat yang sudah expert, jadi sudah ada beberapa rekan saya juga yang sudah saya bocorin untuk cara pembacaan indikator di MetaTrader 4 itu. Saya bukakan indikator-indikator dan dia main time frame 5 sampai 15. Jadi itu time frame 5 menit sampai 15 menit. Jadi dia tahu harga ini mau naik atau turun. Setidaknya 2 poin aja itu pasti dapat dalam 15 menit. Coba bayangin. Dan lebih gilanya lagi, teman saya ada modal kalau nggak salah 3 juta atau 4 juta gitu ya. Dalam satu hari itu dia bisa profit 1 juta. Wow, amazing. Saya aja kalah ya sama rekan saya itu, karena sebelumnya rekan saya itu emang mentalnya mental penjudi. Jadi ya wajar sih
dia nggak tahu gaya bermainnya, gaya bertradingnya seperti apa, transaksinya, yang jelas itu profit diunjukin ke saya. Itu. Nah, di sini kenapa bisa sampai turun ke sini nih? Apalagi ini udah ada batas indikator Elliott sudah tembus di area udah pasti nih ke arah TP2 dan TP3. Karena isu tapering off ini sudah membayangi gitu. Jadi kemungkinan di awal tahun Januari atau Februari tapering off akan diberlakukan tergantung The Fed ya. Jadi waspada terhadap sentimen yang mempengaruhi harga emas gitu. Jadi ketika tapering off diberlakukan, kira-kira harga itu bisa kemungkinan ke 1.500. Kenapa bisa sampai sejauh itu? Ini kita pakai time frame 1 hari ya. Kita pakai time frame 1 hari. Kenapa bisa sampai sejauh itu? Nah, karena tapering off ini adalah pengurangan nilai aset. Jadi yang memiliki aset-aset lindung nilai, karena emas itu kan salah satu safe haven ya, dia lindung nilai. Ketika orang banyak yang berinvestasi di logam mulia, itu secara keuangannya aman, tidak terkena inflasi, karena itu aset yang tidak mengurangi nilai mata uang, yaitu emas dari dulu sampai sekarang ya itu. Makanya ini tapering off pasti akan terjadi dan sudah dikabarkan juga sejak bulan Maret lalu ya. Nah, jadi ketika tapering off diberlakukan itu dia akan ke arah 1.500. Kok bisa sampai ke arah 1.500? Karena di bulan ini aja, ini di bulan Agustus tanggal 9, nah saya ingat banget ini ada momen yang mempengaruhi harga emas sampai tergelincir jatuh jauh banget sampai terendahnya itu 1680. Di 9 Agustus itu ada namanya NFP, kerjaan non pertanian. Jadi nanti bisa dilihat, itu bisa dibaca-baca di investing.com. Buat yang tidak mengerti cara baca beritanya seperti apa, bisa sharing sama saya juga, nanti saya cantumkan di deskripsi link yang dapat dikunjungi. Di situ ada fanspage, ada Instagram, terus ada blog website juga, dan ada kontak person saya juga bisa gitu ya. Jadi kalau balesnya agak-agak telat ya dimaklumin, karena saya juga kan ada kesibukan lain juga. Jadi pasti akan dibales, siapapun yang bertanya pasti akan dibales. Bisa sharing juga yang untuk di area Jabodetabek gitu ya. Saya lebih sering stay di Jakarta tuh. Oke, jadi waspada aja dari sekarang, siap-siap menantikan momen tapering off dan bakalan party profit besar-besaran. Intinya jangan coba-coba ambil area buy di area sini yang sudah saya petakan, area sell. Yang buat coba-coba, mau coba-coba ya silahkan gitu ya. Tapi analisa ini tidak ada unsur pemaksaan untuk mengikutinya pure 100% tidak gitu. Jadi karena kenapa saya memetakan harga emas ini, karena ini saya petakan berdasarkan indikator yang biasa saya gunakan gitu. Nah, pakai indikator apa aja saya? Nah, di sini bisa dilihat ya indikator apa aja sih yang saya gunakan. Nah, di sini ada jalur penempatan yang ini, dan ada garis trend, ini garis trend line. Ada catatan harga itu ketika harga breakout di trendline batas atas ya. Nah, di sini ada juga saya gunakan gelombang segitiga Elliott. Nah, gelombang segitiga Elliott itu apa?
Nah ini yang ABC ini, A B C D sampai E, nah, itu namanya Elliot. Terus saya gunakan apa lagi, kanal paralel. Terus saya gunakan lagi retracement Fibonacci, ya itulah ya. Jadi angka-angka ini bukan saya yang membuat, jadi angka ini keluar berdasarkan indikator dari harga high sampai harga low. Jadi ini aja penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Jika saya menjelaskannya terlalu cepat mungkin bisa diputar lagi kembali videonya, atau untuk pemetaan harganya bisa di screenshot dan buat catatan. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Salam profit dari Vezo Deciders. Selamat sore.